Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kembali lagi untuk membacakan Tauhid al-Mufadhal mulai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang memasuki jantung saluran hingga paru-paru. Kini aku akan menjelaskan kepadamu, wahai Mufadhal, mengenai jantung. Ketahuilah bahwa pada jantung terdapat lubang yang menyambung ke lubang yang terdapat pada paru-paru yang mengembuskan udara ke jantung. Kalau lubang-lubang itu menyimpang dan masing-masing bekerja sendiri-sendiri, maka udara tidak akan sampai ke jantung dan akibatnya manusia itu akan mati. Apakah orang yang berakal dan berpikiran akan mengira bahwa hal seperti ini terjadi secara kebetulan dan tidak mendapatkan bukti dari dirinya yang mencegahnya berpendapat demikian? Kalau engkau perhatikan pada sebelah daun pintu terdapat kayu pengait, apakah engkau akan berpikir bahwa itu dibuat tanpa arti? Melainkan engkau tahu bahwa itu dibuat untuk menahan sebelah daun pintu yang lain, agar penggabungan keduanya mendatangkan manfaat. Demikian pula engkau dapati binatang jantan sebagai pasangan bagi binatang betina. Maka keduanya berkumpul untuk melanjutkan keturunan dan menjaga kelestariannya. Celakalah para penganut falsafah. Bagaimana hati mereka buta dari penciptaan yang menakjubkan hingga mereka mengingkari pengaturan dan kesengajaan di dalamnya. Ini argumen dari Imam Ja'far al-Shadiq, lagi-lagi terkait dengan detil, dengan kerumitan, tingkat kerumitan jantung, leka-likunya, peredarannya yang sampai pada paru-paru yang ada udaranya, kemudian bekerja dengan sistematik, bekerja dengan teratur, sehingga kalau tidak bekerja dengan baik maka akan mengakibatkan kematian dan sebagainya. Dengan ini menunjukkan pada kita bahwa keteraturan, kedetilan itu diciptakan tidak dengan sendirinya hadirnya. Nah, di sini juga Imam Ja'far al-Shadiq menyampaikan pada kita bahwa orang yang menyaksikan, mengingkari adanya pencipta di balik tubuh-tubuh kita ini, di balik kedahsyatan semesta, termasuk juga bagian tubuh kita ini, maka dia adalah mereka yang buta dari penciptaan yang menakjubkan. Jadi mereka sesungguhnya sedang buta. Jadi dalam ini Imam Ja'far al-Shadiq menyebut mereka yang nakhriun, mereka yang zindik, itu sebagai orang buta yang tidak mampu melihat ketakjuban, yang tidak mampu melihat di balik kekuatan, di balik kekuasaan siapa yang menciptakan ketakjuban ini, menciptakan badan isi dalam tubuh kita yang begitu menakjubkan. Celakalah para penganut falsafah. Ini tampaknya tembakan dari Imam Ja'far al-Shadiq kepada mereka-mereka yang mengagungkan akal sehatnya, tetapi tidak menerima tentang ada penyebab yang pertama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka-mereka yang meragukan tentang kausa prima, mereka-mereka yang meragukan tentang pencipta yang awal itu, maka dia disebut sebagai orang buta dan orang yang celaka kalau hanya sekedar menggunakan akal sehat saja, menggunakan logika-logika, atau kita sebut sebagai kalau kita belajar filsafat tanpa agama, maka kita termasuk orang yang buta juga, orang yang celaka, kata Imam Ja'far al-Shadiq. Karena itu dalam belajar agama, dalam belajar filsafat atau ilmu pengetahuan itu, coba untuk dijalin integrasi antara agama dan pengetahuan yang lain. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.